makam Mbah Kuning ini sempat mau dipindahkan atau direlokasi ke tempat lain. Tapi apa yang terjadi? Konon kabarnya banyak para pekerja-pekerja yang memindahkan makam ini mengalami kesurupan massal. Pohon yang ditebang terus tumbuh lagi, persis tepat di sini tempatnya. Beliau ini berasal dari daerah Wetan. Wetan itu mana? Timur. Entah itu di bagian Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi beliau ini adalah dari Wetan yang kemudian mengembara dan kemudian menetap di daerah Jakarta Timur dan kemudian meninggal di sini. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya tetap selalu sehat dan sukses selalu. Nah, kita malam ini lagi ada di sebuah tempat yang sangat spesial sekali. Karena tempat ini merupakan sebuah miniatur dari Indonesia. Tempat ini bernama Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kalian pasti tahu Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Tepatnya terletak di Jakarta Timur. Nah, di sini adalah miniatur Indonesia. Semua provinsi yang ada di Indonesia ada di sini, dibikin anjungan-anjungannya. Jadi kita melihat budaya Indonesia di satu tempat. Tapi apa hubungannya dengan dunia supranatural ataupun dengan dunia-dunia lain? Ternyata Taman Mini ini bukan hanya sekedar bangunan atau objek, tapi juga merupakan spirit dari Indonesia sendiri. Maka dari itu ada banyak sekali fenomena-fenomena supranatural, ada banyak sekali fenomena-fenomena budaya yang dikemas, contohnya seperti wayang kulit, pertunjukan budaya reog, dan lain sebagainya. Tapi yang kali ini ada satu makam yang sejak dulu memang sudah ada di daerah Taman Mini. Makam apakah itu? Biasa orang sebut sebagai Mbah Kuning atau Eyang Kuning atau Sunan Kuning. Bagaimana tempatnya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana Mbah Kuning itu sendiri, kita akan telusuri bersama-sama tetap di Kisah Dunia Lain. Oke teman-teman, kita udah memasuki komplek makam dari Mbah Kuning sendiri yang terletak tepatnya adalah di Anjungan Jawa Timur, Taman Mini Indonesia Indah. Ada apa aja ceritanya di sini? Ada sejarah-sejarah apa di sini? Dan siapakah sosok Mbah Kuning itu sebenarnya? Saya akan mencoba bercerita sedikit. Jadi yang disebut dengan Mbah Kuning atau Eyang Kuning atau Sunan Kuning yang makamnya ada di sini ini, beliau dikenal sebagai orang yang taat beribadah, orang yang sangat bijaksana sekali, dan orang yang mempunyai pendirian yang kokoh dalam melawan para penjajah juga. Akhirnya Mbah Kuning ini dikenal sebagai waliullah karena kemampuannya untuk menyebarkan agama di sekitar daerah Cipayung, khususnya Jakarta Timur ini ya. Keanehan-keanehan yang lainnya, saat Taman Mini Indonesia Indah dibangun pada tahun 1972, makam Mbah Kuning ini sempat mau dipindahkan atau direlokasi ke tempat lain. Tapi apa yang terjadi? Konon kabarnya banyak para pekerja-pekerja yang memindahkan makam ini mengalami kesurupan massal, mengalami seperti mati alat berat, kemudian ada yang panas badannya atau terjangkit sakit-sakit yang aneh dan lain sebagainya. Pun juga dengan pohon-pohon yang ada di sekitar sini, seperti contohnya pohon yang satu ini. Ada lagi ya nanti pohonnya di sebelah sana. Pohon ini kenapa? Pohon ini dari dulu memang tidak mau dipindah karena
menurut mitos, menurut cerita yang berkembang, pohon-pohon ini menaungi makam Mbah Kuning. Jadi agar apa ya? Jadi agar beliaunya ini di dalam makamnya tidak merasa kepanasan dari sinar matahari, makamnya akan tetap asri. Seperti itulah sejarah pohon-pohon yang ada di sini dan sejarah singkat tentang Mbah Kuning. Bagaimana makam dari Mbah Kuning sendiri dan ada kegiatan apa saja di makam Mbah Kuning ini, kita saksikan dan kita telusuri bersama. Oke, sekarang kita sudah ada di pendopo, tepat di depan makamnya Mbah Kuning atau Eyang Kuning atau Sunan Kuning ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu bahwa sebenarnya di tempat ini bukan cuma tempat wisata ya, bukan cuma tempat wisata atau tempat-tempat orang jalan-jalan, tapi lebih daripada itu. Khusus di tempat ini ada perkumpulan juga, ada orang-orang yang sering berdoa bersama atau melakukan ritual bersama. Nah, apa keistimewaannya ritual di sini ya? Kita bakalan cari tahu nanti. Tapi menurut mitosnya, saat kita memasuki komplek pendopo ini, ataupun nanti langsung kita masuk ke makamnya Mbah Kuning, nah ini udah kecium, kalau yang sekarang udah kecium, akan tercium bau wangi-wangian yang khas sekali. Ya, teman-teman tadi, tim kita udah pertama kali masuk ke sini, udah cium bau wangi-wangian yang aneh lah pokoknya. Agak dibilang minyak wangi juga bukan, dibilang dupa bukan, dibilang bunga juga bukan. Nah, itulah salah satu keistimewaan makam yang ada di sini. Biasanya yang melakukan ritual-ritual di sini ini orang-orang dari penghayat kepercayaan yang melakukan melakukan penyatuan diri dengan alam istilahnya, atau menemukan gelombang energi Tuhan seperti itu. Karena makam-makam seperti ini tentunya tidak sembarangan dibangunnya. Ada koordinat khusus yang nanti akan bisa membuat, mungkin ya, ini pendapat saya ya, bisa membuat doa-doa kita mustajab atau cepat terkabul seperti itu. Oke, karena saya sudah bawa dupa, langsung saja kita ke area makamnya Mbah Kuning. Nah, oke teman-teman, kita udah tepat di depan makamnya Mbah Kuning. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada banyak sekali bekas-bekas ini ya, bekas-bekas orang ritual ya. Bekas-bekas orang ritual itu seperti apa? Seperti dupa dan seperti rokok. Di sini memang ramai sekali orang ritual. Dan ini adalah kali kedua saya akan melakukan ritual di sini. Yang kali pertama kalau nggak salah dulu tahun 2016 ya, tahun 2016 sebelum acara gathering salah satu forum supranatural terbesar di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mencoba melakukan ritual lagi untuk istilahnya mendapatkan berkah dan juga mendapatkan informasi seperti apa kondisi dunia lain yang ada di makam Mbah Kuning ini. Oh iya, tadi lupa saya jelaskan lagi, ini yang disebut pohon yang ditebang terus tumbuh lagi, persis tepat di sini tempatnya. Ini adalah dipercaya sebagai payung untuk menutupi kepala beliau. Dan hebatnya payungnya ini bukan payung buatan, tapi payung alami buatan Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, saya udah bawa dupa, dan ini rokok yang nggak ada ini di Jakarta. Ini dibawain sama saudara saya dari Kediri. Oke, langsung saja kita ritual dulu. Oke teman-teman,
maaf, kita habis melakukan ritual di makam Mbah Kuning ini. Seperti biasa, kita pakai dupa dan kemudian rokok. Dan kemudian banyak sekali keaktifan di sini. Banyak kelelawar yang terbang menabrak-nabrak pohonnya dari tadi. Padahal pas waktu kita di situ mereka tidak bersikap seperti ini. Oke. Jadi kita tadi ada yang kurang sih sebenarnya. Bunga yang kurang, belum kita tabur. Oke, kita akan sedikit mengungkap versi Mbah Kuning menurut kisah dunia lain ya, menurut saya seperti ini. Mbah Kuning ini memang benar adalah tokoh, bahwa beliau adalah tokoh agama dan beliau adalah tokoh waliullah, memang seperti itu. Dan kemudian beliau ini banyak sekali membantu orang di zamannya. Zamannya itu kapan? Mungkin sekitar tahun 1700-1800-an. Menurut kepercayaan yang saya dapatkan, beliau ini berasal dari daerah Wetan. Wetan itu mana? Timur. Entah itu di bagian Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi beliau ini adalah dari Wetan yang kemudian mengembara dan kemudian menetap di daerah Jakarta Timur dan kemudian meninggal di sini. Semasa hidupnya beliau ini sangat sering sekali, banyak sekali membantu orang. Bahkan hingga beliau meninggal, hingga beliau wafat, orang-orang tetap mengharapkan bantuannya dengan ke makam ini. Seperti itu. Mungkin ini ya, seperti kalau di tradisi-tradisi kita, tradisi Jawa khususnya, seperti ngalap berkah. Seperti itu. Ngalap berkah, minta berkahnya dari tempat ini, dari kebaikan-kebaikan beliau. Nah, seperti itu. Tapi bukan cuma itu saja ternyata yang ada di sekitar sini. Ada juga pusaka dari beliau yang ditanam di sini. Tidak saya sebutkan tempatnya di mana, karena ini merupakan merupakan memang pancernya di sini. Diambil pun nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau diambil mesti digali. Ini nggak mungkin diambil secara gaib. Oke, kemudian bisa saya ceritakan lagi. Saya ingin ceritakan lagi adalah sosok yang saya nggak bilang ini sosoknya Mbah Kuning loh ya, tapi ini sosoknya yang tadi saya lihat. Sosoknya yang saya lihat itu adalah sosoknya orang tua, mungkin sekitar umur-umur 60-an lah, umur-umur 60-an, 70-an, tapi badannya tetap segar. Kemudian wajahnya cerah sekali, memakai pakaian panjang, mungkin seperti jubah gitu ya, tapi bukan jubah yang seperti zaman sekarang, seperti jubah panjang gitu. Kemudian jenggotnya tipis segini, tirus wajahnya, kurus orangnya. Wah, mukanya tidak seperti orang kebanyakan. Mungkin itulah kenapa beliau disebut Mbah Kuning, karena warna kulitnya kekuningan, kuning langsat, putih sekali. Yang saya lihat mungkin seperti itu. Nah, jika Anda ingin berziarah ke sini, dan saya sarankan ziarahlah ke sini, karena apa ya? Ini termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa, tempat untuk berdoa energinya tinggi sekali, untuk meditasi, untuk berdoa dan lain sebagainya energinya tinggi sekali. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa kita bahas di episode kali ini tentang Mbah Kuning di Anjungan, Jawa Timur, Taman Mini. Silakan kunjungi, silakan berziarah. Sekian saja episode Mbah Kuning di Kisah Dunia Lain. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.